Setelah bagian keempat selesai, di saya tadi bagian 4 selesai dengan row 19, di mana kanan kirinya penanda ini ada 13 dari 3 double crochet chain 3. Nah, berikutnya kita akan membuat bagian 5 dan bagian 5 itu hasilnya seperti ini. Jadi di sini saya sengaja menggunakan warna benang yang berbeda biar nanti lebih gampang ketika kita merajut di sisi samping ini di awal dan akhir row. Oke. Dan untuk polanya untuk bagian 5 ini kita menggunakan diagram yang pertama. Jadi diagram yang ini yang di awal kita gunakan yang ini. Nah, jika di awal kita gunakan diagram pertama ini, kita buat panjang dulu, baru makin lama makin mengecil. Nah, untuk di bagian 5 ini kita buatnya sedikit dulu, baru makin ke atas itu kerang-kerangnya ini bertambah. Jadi di sini setiap row akan kerangnya bertambah. Seperti ini, row 1 dan 2 ini tercipta 1 kerang. Lalu row 3, 4 ada 2, 5, 6 ada 3, dan seterusnya ini 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita akan membuat bagian 5 ini sebanyak 14 row. Ini yang sudah selesai bagian 5-nya, dan sisi satunya sisi satunya belum selesai. Nah, ini setelah bagian 4 dan bagian 5-nya baru akan kita kerjakan sekarang. Jadi kita mulai dari penanda yang tengah, yang lurusnya sambungan samping, joining samping, atau yang stitchnya decrease. Oke, yang ini stitchnya decrease. Kita akan mulai dari stitch decrease ini. Kita mulai aja untuk row 1 bagian 5. Oke, ini adalah stitchnya decrease yang ada penandanya. Lalu kita lihat di sebelah kanan, di sini ada stitchnya double crochet. Kita masuk di stitchnya double crochet dulu. Dan slip stitch. Lalu buat chain 2 dan buat V. Jadi kita akan memulai dari ini, atau bisa yang ini, pokoknya dari row yang V dulu. Jadi kalau row ganjil kita buat double crochet dan V, dan row genap kita buat kerang. Kita akan mulai dari V, dan di awal dan akhir row buat chain 2. V-nya double crochet, chain 4, double crochet dalam satu stitch. Oke, ini chain 2 sudah. Lalu kita masuk ke stitchnya decrease yang ada penandanya, buat V, double crochet, chain 4, dan double crochet. Lalu chain 2 dan slip stitch pada double crochet pertama di sebelah kiri penanda. Ini ada 3 double crochet, ini yang pertama. Oke. Nah, untuk row 2 dan berikutnya kita akan selalu di awal row dan akhir row itu berada di chain 3 space ini. Di setiap chain 3, chain 3, chain 3, chain 3. Oke. Nah, ini kita slip stitch dulu sampai kita mencapai chain 3, berarti di sini 1, 2,
lalu yang 3 kita ambil di chain. Pada chain kita ambil slip stitch 1. Oke, lalu buat single crochet dan putar, lalu kita ke row 2. Row 2 berarti kita akan membuat kerang yang ini, dan di kanan kiri kerang kita punya single crochet, single crochet. Di sini sebelum single crochet kita punya chain 4, setelah single crochet juga ada chain 4. Tapi untuk bagian 5 ini, chain 4 ini yang di awal dan akhir row kita ganti dengan chain 2. Jadi untuk bagian 5 ini mulai dari row 1 ya, mulai dari row 1 sampai selesai, di awal dan akhir selalu ada chain 2. Chain 2, lalu single crochet pada chain 2, chain 2-nya row 1 tadi. Oke, lalu ketemu V berarti kita isi kerang. Oke, yang ini ketemu V kita isi kerang, 3 double crochet, chain 2, 3 double crochet. 1, 2, 3, chain 2, 1, 2, 3, chain 2. Oke, nah ini kita berarti sebentar, habis kerang kita harusnya single crochet pada chain 2. Ini kerang. Oke, ini chain 2, kita single crochet, lalu buat chain 2 dan kita single crochet pada chain 3 di bagian 4. Berarti di sini kita single crochet. Dan ini row 2 selesai. Jadi row 2 kita punya chain 2, ada single crochet, kerang, single crochet, chain 2. Lalu kita slip stitch 5 kali. Jadi pada chain kita slip stitch dulu. Lalu pada stitchnya 3 double crochet ini juga kita slip stitch. Slip stitchnya 5, 1, 2, 3, 4, dan pada chain 1 aja. Oops. Single crochet. Kita putar dan kita ke row 3, row ganjil, berarti kita buat double crochet dan V. Di awal chain 2, lalu buat double crochet pada chain 2 yang kita temuin pertama, chain 2 dari row 2 ini. Buat V, 1, 2, 3, 4. Karena di sini ketika ada ini kan karena di awal jadinya chain 2. Tapi kalau di pola yang biasa kita lihat chain 4 ini atasnya adalah V. Kalau chain 2 atasnya adalah double crochet. Tapi karena kita di awal
chain 4-nya diganti chain 2, berarti chain 2 di awal dan di akhir isinya adalah V. Lalu chain 4, 1, 2, 3, 4. Oke, lalu kita ketemu chain 2 kerang, isi dengan double crochet, chain 4. Lalu ketemu dengan chain 2 yang terakhir, setelah kerang ada chain 2 yang terakhir, berarti isi dengan V. Double crochet, chain 4, double crochet, chain 2. Oke. Ini chain 3 sudah kita isi, berarti kita ke chain 3 berikutnya. Dan single crochet. Berikutnya berarti kita slip stitch 5 pada chain 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dan single crochet. Lalu kita putar dan kita ke row 4. Row genap berarti kita membuat kerang. Chain 2. Oke. Lalu kita buat single crochet pada chain 2 yang sebelah kanannya V. Jadi seperti yang tadi, ini chain, anggap ini chain 2-nya, lalu single crochet, lalu kerang, lalu single crochet. Berarti ini chain 2, ini single crochet pada chain 2, lalu ketemu V buat kerang. Tiga double crochet, chain 2 dan 3 double crochet. Lalu single crochet pada chain 4, lanjutkan dengan chain 4, skip 1 double crochetnya ini kita skip, dan single crochet pada chain 4. Dan ini sama seperti yang ini, jadi kita buat kerang, single crochet pada chain 4, lalu chain 4, skip 1 double crochet dan single crochet pada chain 4. Berikutnya berarti kita buat kerang. Ketemu V berarti kerang. Tiga double crochet, chain 2, 3 double crochet. Lalu single crochet pada chain 2 yang terakhir dan chain 2. Selalu diingat awal dan akhir row kita selalu buat chain 2. Oke, lalu kita akan single crochet pada chain 3. Ini sudah terisi, berarti yang di atasnya. Dan row 4 selesai, kita punya 2 kerang. Jadi hasilnya seperti ini. Ini 1 kerang
di atasnya 2 kerang. Jadi setiap 2 row kerang kita akan bertambah 1. Dan berikutnya berarti row 5. Oke, sebelum kita ke row 5, jangan lupa untuk slip stitch 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu single crochet masih di chain yang sama dengan slip stitch kita yang terakhir dan putar. Row ganjil berarti kita buat V dan double crochet dan selalu ada chain 4. Di awal chain 2, lalu kita ketemu dengan chain 2 kita yang pertama, kita lihat ini yang di sebelahnya V. Berarti ini di sebelahnya kerang, berarti ini kita isi dengan V. Double crochet, chain 4, double crochet, lalu chain 4, ketemu chain 2 nya kerang, berarti isi 1 double crochet, chain 4. Oke, nah ini di antara 2 V ada chain 4, berarti nah yang ini 2 kerang, maksud saya ini 2 kerang, lalu ini ada chain 4, berarti diisi dengan V. Dan ini seperti yang sekarang sedang kita kerjakan. Ini 2 kerang, di tengah-tengahnya ini ada chain 4, berarti kita isi dengan V. 1, 2, 3, 4. Oke, V, lalu chain 4. Ketemu kerang dan ada chain 2 nya, di chain 2 kita isi double crochet chain 4. Dan ketemu dengan chain 2 yang terakhir. Setelah kerang ada chain 2 yang terakhir, berarti kita isi V. Karena tadi di awal juga kita buat V, di atasnya chain 2. Dan chain 2. Kita lihat ini chain 3 sudah terisi, berarti chain 3 yang berikutnya. Single crochet. Nah, berarti ini row 5. Sebelum ke row 6 jangan lupa kita slip stitch dulu 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, lalu single crochet dan putar. Chain 2, ketemu dengan chain 2 pertama berarti single crochet. Sebelahnya ada V, berarti isi kerang. Chain 2, double crochet, lalu single crochet pada chain 4 berikutnya, diikuti dengan chain 4. 1, 2, 3, 4, skip double crochet dan single crochet pada chain 4.
Oke. Nah, lalu di sini ada V, berarti kita isi kerang. Ini ada chain 4, berarti buat single crochet chain 4, skip double crochet, lalu single crochet pada chain 4. Berikutnya kita ketemu V, isi dengan kerang, single crochet, chain 2, lalu single crochet yang terakhir sekali pada chain 3. Nah, ini ada 1 kerang, ini 2 kerang, dan sekarang row 6 kita punya 3 kerang. 1, 2, 3. Oke, ini silakan dilanjutkan row 6 sampai selesai. Oke, row 6 selesai, ada 3 kerang. 1, 2, 3. Setelah single crochet yang terakhir pada chain 3 bagian 4, berarti slip stitch 5 kali dulu, baru kita ke row 7. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu single crochet, putar, dan kita ke row 7, awal row chain 2. Row ganjil berarti buat V dan double crochet, dan di row ganjil itu kita setelah buat chain 2 di awal selalu buat V, di akhir juga gitu, di akhir setelah kita buat V, buat chain 2, baru single crochet pada chain 3 bagian 4. Oke, ini chain 2, berarti kita buat V. 1, 2, 3, 4. Lalu chain 4, 1, 2, 3, 4. Ketemu chain 2-nya kerang, buat double crochet, chain 4. Dan ini row 7 kita akan punya V-nya berarti 4 nanti. Oke, ini V, chain 4, double crochet chain 4, lalu ini ada chain 4. Ini kita isi V chain 4, ketemu kerang, chain 2-nya isi double crochet chain 4, lalu ketemu chain 4, buat V chain 4, ketemu kerang, pada chain 2-nya buat double crochet chain 4, dan yang terakhir ada chain 2 terakhir isi dengan V, lalu chain 2 dan single crochet pada chain 3. Chain 3 ini terisi, berarti yang atasnya yang ini. Oke, silakan dilanjutkan row 7. Oke, ini row 7 selesai. Kita hitung berapa kita punya V. Harusnya kita punya 4. 1, 2, 3, 4. Oke, benar. Lalu single crochet pada chain 3 yang bagian 4. Sebelum naik ke row 8 berarti kita slip stitch 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu single crochet dan putar. Berarti sekarang kita ke row 8 atau row genap dan kita membuat kerang. Dan jika pada row ganjil di awal selalu kita buat chain 2 lalu V, dan di akhir V lalu chain 2, dan V di awal dan akhir selalu ada di chain 2 row sebelumnya. Nah, jika di row genap di awal kita selalu membuat chain 2 lalu single crochet pada chain 2
Yang pertama kita temui single crochet dari row sebelumnya. Row sebelumnya berarti row 7 ini single crochet. Ketemu dengan V berarti kita buat kerang. 3 double crochet, chain 2, tiga double crochet, ketemu chain 4, lalu kita buat single crochet, ikuti dengan chain 4, skip 1 double crochet, dan pada chain 4 berikutnya buat single crochet. Oke, lalu ketemu dengan V berarti isi kerang. Single crochet chain 4, skip 1 double crochet, single crochet, ketemu kerang, ketemu V isi kerang. Berarti di sini kerangnya harus 4. 1, 2, 3, 4. Terakhir berarti single crochet chain 2, lalu single crochet pada chain 3 yang bagian 4, row 8. Lalu untuk row 9 juga pengulangannya sama. Jadi inti pakemnya adalah kalau kita di row ganjil berarti kita membuat V dan double crochet. Di awal kita buat chain 2, lalu V pada chain 2, dan di akhir V lalu chain 2, dan V awal dan akhir itu berada pada chain 2 di row sebelumnya, chain 2 dari row sebelumnya. Dan ketika row genap kita membuat kerang, di awal kita buat chain 2 lalu single crochet pada chain 2, di akhir juga single crochet pada chain 2 lalu chain 2, dan single crochet yang di awal itu berada pada chain 2 dari row sebelumnya. Oke, dan ini silahkan dilanjutkan row 8 sampai selesai. Lalu lanjutkan lagi row 9 sampai row 14. Oke. Dan hasilnya tadi seperti yang nanti hasilnya seperti ini. Jadi kita punya 7 kerang. 1 1 2 3 4 5 6 7. 7 kali 2 berarti 14 row. Dan yang terakhir itu nanti single crochet yang terakhir. Nah, ini kita akan punya 3 double crochet chain 3, lalu double crochet yang paling ujung ini, nanti single crochet terakhir di sini untuk bagian 5 ini, lalu putus benangnya, dan kita akan lanjutkan ke bagian 6 membuat pola yang sama seperti ini untuk bagian depan dan belakang. Jadi ini bagian sampingnya ada 2, samping kanan dan samping kiri. Oke, silakan dikerjakan bagian 5 sampai selesai sampai row 14, lalu putus benangnya atau fasten off.